Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Anissa, NIM 2021 210139. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil S1. Saya dari kelompok 3 dengan rekan kerja saya, Malina Siti Lutfi, Tasya Rimanda Putri, Insan Fikri, dan Wiko Harnefal Pilka. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya, yaitu tentang peran narasumber dalam bela negara dan pertahanan keamanan negara. Topik permasalahan dari judul yang kami angkat yaitu bagaimana para narasumber dalam bela negara dan pertahanan keamanan negara. Kemudian bagaimana pendapat narasumber tentang jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia. Ketiga, bagaimana cara untuk dapat memperkuat jiwa bela negara pada masyarakat Indonesia. Yang keempat, bagaimana pendapat narasumber tentang perwujudan bela negara dalam bidang pertahanan keamanan negara. Waktu dan tempat wawancara. Yang narasumber pertama dengan Ibu Citra Levega, narasumber kedua dengan Yozi Saputra, narasumber ketiga dengan Ella Mulyana, narasumber yang keempat Nur Hafizah Amila Sarif, narasumber kelima dengan Azizah Wahyu Ramadhani. Menurut narasumber pertama, peran dia dalam membangun citra bela negara yaitu merupakan fasilitator untuk mendidik dan mengembangkan anak bangsanya atau lebih maju lagi dalam mengembangkan dan mempertahankan negara bisa dilakukan bahwasanya anak bangsa itu sangat penting dalam kemajuan pengikatan bangsa kita sendiri, yaitu khususnya dalam mempertahankan bela negara. Banyak kita lihat sekarang anak didik mulai dari SD yang kita didik sampai ada yang menjadi seorang abdi negara. Itu juga termaksud salah satu peran guru dalam mendidik atau membangun bela negara melalui ilmu atau pendidikan kepada murid-muridnya. Kemudian, apakah yang dapat dilakukan sebagai bentuk memperkuat bela negara? Menurut narasumber pertama, anak bangsa banyak mengikuti kegiatan kemiliteran, contohnya tentara, Polri, angkatan, dan lain-lainnya, dan bisa juga kita memperkuatnya dengan mematuhi peraturan yang ada dan norma yang berlaku. Kemudian, apakah yang dapat dilakukan sebagai bentuk memperkuat bela negara? Menurut narasumber pertama, anak bangsa banyak mengikuti kegiatan kemiliteran, contohnya tentara, Polri, angkatan, dan lain-lainnya, dan bisa juga kita memperkuatnya dengan mematuhi peraturan yang ada dan norma yang berlaku. Menurut pendapat narasumber yang kedua, peran dia dalam membangun citra bela negara dan pertahanan keamanan negara dalam ruang lingkupnya, itu dalam lingkup profesi di lingkungan kemasyarakatan itu, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, dan kalau di lingkungan kampus mengikuti program yang ada di kampus seperti perkuliahan masing-masing. Menurut narasumber, pendapat terhadap jiwa bela negara dalam masyarakat Indonesia. Jiwa bela negara sangat dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia, terkhususnya kita masing-masing dengan cara yaitu sosialisasi Pancasila, budaya, bahasa, atau ras yang bisa kita lakukan di lingkungan masing-masing. Menurut peran narasumber dalam membangun citra bela negara dan pertahanan keamanan negara dalam lingkup profesinya. Dalam lingkup profesi di lingkungan kemasyarakatan, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong. Kalau di lingkungan kampus mengikuti program yang ada di kampus seperti perkuliahan masing-masing. Hasil wawancara dengan narasumber yang ketiga, yaitu peran narasumber dalam mewujudkan bela negara dan ketahanan dalam ruang lingkup narasumber sendiri, yaitu meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong dan menghargai antar ras, suku, agama dengan pihak manapun. Kemudian pendapat narasumber tentang jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa bela negara yang kuat. Namun, ada jiwa yang memiliki jiwa lemah, salah satunya karena adanya anggapan ideologi Pancasila adalah ideologi yang lawas. Jiwa bela negara yang kuat diperlakukan untuk mempertahankan Indonesia. Jiwa bela negara yang kuat dapat dibangun melalui beragam hal,
Salah satunya adalah sosialisasi tentang pentingnya Pancasila. Menurut narasumber, yang dapat dilakukan sebagai bentuk memperkuat jiwa bela negara pada diri kita, sikap toleransi yang tinggi. Jika kita sendiri tidak memiliki sikap toleransi yang tinggi, mungkin kita tidak akan bisa mewujudkan rasa bela negara itu. Jangan menjadi provokator. Terkadang secara tidak sadar kita ingin membela bangsa Indonesia, namun ternyata yang kita lakukan malah menjadi provokator yang akan semakin memperkeruh keadaan negara Indonesia. Hasil wawancara dengan narasumber yang keempat, bagaimana peran kakak dalam membangun citra bela negara dan ketahanan dalam lingkungan sekitar. Peran saya sebagai mahasiswa dalam membangun citra bela negara dan ketahanan dalam masyarakat, yaitu mahasiswa sebagai agent of change, yaitu mahasiswa itu sendiri sebagai perubahan dalam membangun citra bela negara dan ketahanan dalam masyarakat. Contohnya, kita harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh negara. Kemudian pendapat narasumber tentang jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Jiwa bela negara pada saat ini belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pada saat ini Indonesia masih banyak ditempa masalah, contohnya masalah COVID. Kemudian pendapat narasumber yang dapat dilakukan sebagai bentuk memperkuat jiwa bela negara pada diri sendiri. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita bisa lakukan dengan cara mematuhi peraturan yang dibuat, lalu baru kita dapat merangkul teman-teman di sekitar untuk memperkuat jiwa bela negara. Intinya kembali pada tanggung jawab kita sendiri sebagai warga negara. Kemudian hasil wawancara dengan narasumber yang kelima, bagaimana pendapat Kak tentang perwujudan bela negara dalam bidang pertahanan dan keamanan saat ini? Peran negara itu sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Tidak hanya satu pihak, tapi semua pihak yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sebagai pelajar, peran bela negara adalah untuk meneruskan generasi untuk menjadi generasi yang lebih baiknya. Pendapat narasumber tentang jiwa bela negara yang ada pada masyarakat. Peran negara itu sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Tidak hanya satu pihak, tapi semua pihak yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3, yaitu setiap bangsa warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sebagai pelajar, peran bela negara adalah untuk meneruskan generasi untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang dapat dilakukan sebagai bentuk memperkuat bela negara pada diri kita. Menurut sumber, hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat bela negara dalam menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan-kegiatan baik di tingkat nasional maupun internasional, selain akademik maupun non-akademik, menolak kegiatan yang berbau radikalisme. Jadi pembahasannya, setelah melakukan wawancara dapat diperoleh bahwa pembelaan negara atau bela negara dapat diartikan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan berkorban membela negara. Masyarakat seharusnya sudah memiliki tekad dan sikap siap oleh kecintaan tanah air yang dengan diyakini pada Pancasila sebagai dasar negara. Upaya bela negara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam menjaga keamanan negara. Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman makna bela negara setiap narasumber berbeda-beda, yang mana narasumber sudah mengetahui pemahaman bela negara seperti dalam kehidupan sehari-hari ketika ada seseorang yang sedang kesulitan atau berduka. Masyarakat saling membantu. Dalam hal ini, masyarakat sudah memahami akan unsur bela negara seperti halnya dalam kegiatan gotong royong. Masyarakat terlihat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi, kesimpulannya, bela negara adalah
sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut secara militer maupun non-militer. Memperkuat pertahanan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani hidup bangsa dan negara. Yang seutuhnya, peran bela negara sangat penting untuk mempertahankan suatu negara dari ancaman militer maupun non-militer. Adapun kriteria warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dalam mereka yang bersikap dan bertindak senantiasa berorientasi pada nilai-nilai bela negara. Sebagai warga negara, kita harus juga membela negara kita dengan cara apapun, mulai dari hal yang terkecil yang dapat kita lakukan sedemikian mungkin dari yang sampai yang terbesar. Kemudian sarannya, agar Indonesia menjadi negara lebih baik lagi, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat membela negara. Dan dengan adanya makalah bela negara ini, diharapkan para pelajar maupun pembaca dapat lebih mengerti apa itu bela negara, arti bela negara, sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.